Ya. Nah, cuma ini informasinya yang punya TV sebelumnya sudah diperbaiki ya. Katanya udah diperbaiki tapi nggak berhasil dipulangi TV-nya. Nah, sebenarnya awal mulanya katanya nggak ada putih-putih seperti ini. Dia hitam gelap kebiru-biruan katanya, tapi setelah diperbaiki dipulangkan karena nggak bisa, jadi berubah tampilannya, ada putih-putihnya seperti itu. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya untuk perkembangan channel ini. Jadi langsung aja kita bongkar TV-nya. Ya, betul. Jadi di sini memang sudah ada bekas diperbaiki sebelumnya ya. Di sini sudah ada bekas potong jalur. Jalur kanan kiri sudah dipotong, bisa teman-teman lihat ini. Nah, ini. Tuh. Ya. Nah, jadi saya belum tahu ya, apakah memang dari awal hidup dulu pertama rusak memang bergaris-garis layarnya atau enggak, saya juga kurang paham. Jadi coba saya akan rapi-rapikan dulu ya jalur-jalurnya ini. Saya akan cek-cek dulu menggunakan kaca pembesar ya. Lalu saya akan bersihkan ulang. Ini banyak bekas-bekas peluk ya. Jadi saya akan bersihkan dulu jalur-jalurnya. Ya. Ini udah saya bersihkan tadi jalurnya ya. Setelah saya perhatikan sambungannya sih tidak ada yang korslet. Untuk sambungannya lumayan lah rapi ya. Jadi satu sama lain tidak ada yang bersenggolan, baik kanan maupun kirinya. Ya, tampilan masih sama, bergaris-garis tuh. Masih seperti awal ya, belum ada perubahan. Ya, jadi coba kita akan ukur tegangannya dulu masing-masing di tikonnya ini. Kita coba mulai dari tegangan 12 volt ya di sekringnya ini. Ya, di sekringnya ini tegangannya normal 12. Lalu kita akan cek di sini tegangan 3,3. Lalu tegangan POP PGL ya minus 10. Lalu di sebelahnya PSS minus 6 PSS nya ya. Lalu di sini tegangan APDD 8 volt ya normal. Lalu di sebelahnya sini PON 30 volt PON nya.
Lalu di sini tegangan APDD. DPDD ya, 16 volt normal juga. Di sini tegangan pin 12 volt ya. Lalu coba kita cek tegangan gamma di sini. Ini untuk tegangan gamma dia ini dari atas ke bawah seperti anak tangga ya. Mulai dari terkecil sampai dengan yang terbesar di 16 volt. Untuk SCL SDA nya normal juga 3,3 ya. Untuk SCL SDA nya normal juga 3,3 ya. SCL SDA WP ya. Di sini SDL SCA nya. Ya, kalau untuk tegangan semuanya normal, nggak ada masalah. Tidak ada yang hilang tegangannya ataupun berdenyut ya. Oh, IC-nya ini panas oper. Wow. Ini IC-nya ini oper, panasnya sepertinya ini tinggi ya. Nggak sewajarnya panas seperti ini, nggak bisa disentuh ya. Sangat panas sekali nih IC-nya ini. Bisa teman-teman lihat IC. Jadi untuk kasus seperti ini saya akan cabut dulu ya, karena IC-nya ini oper, panasnya itu ya di atas rata-rata. Jadi ini kita belum tahu ya, apakah memang IC-nya ini yang rusak ya, atau pengaruh dari layarnya ini ada yang short korslet ya. Jadi bisa juga mengakibatkan kalau output IC-nya ini bermasalah ya, di jalur raw-nya dia biasanya ini panasnya oper, bisa juga ya, bisa oper. Ataukah bisa juga IC-nya ini yang bermasalah, rusak. Dia memang tegangannya masih keluar, cuma dia memang IC-nya ini bermasalah ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kemarin sempat tertunda, baru ini saya lanjutkan lagi ya, karena kemarin ada kerjaan yang lain, jadi saya tinggal. Lalu kedua hari berikutnya saya coba perbaiki lagi, saya lanjut. Jadi ini udah selesai, saya perbaiki ya. Berarti memang ini kemarin kasusnya memang awal mulanya mungkin memang dia bergaris-garis ya, mungkin ada garis-garisnya gitu ya. Cuma yang punya TV mungkin nggak paham menjelaskannya seperti apa. Jadi di sini sudah saya buat skema untuk memperbaiki kasus seperti ini. Biasanya nggak bisa potong jalur. Jadi kalau sebelumnya tadi
waktu saat kita bongkar ya, di sini sudah dipotong jalur kanan dan kirinya, tapi sepertinya nggak ada hasil, makanya dipulangkan TV-nya kembali ya. Jadi untuk kasus ini dia nggak bisa potong jalur karena udah saya coba kemarin potong jalur ulang ya, cuma hasilnya tetap sama, nihil. Nah, jadi ini untuk jalur row-nya. Jadi untuk jalur row ini sengaja saya buatkan seperti ini supaya nanti teman-teman lebih paham ya, lebih gampang mencernanya apa yang saya sampaikan ya. Jadi terkadang ya kasus-kasus seperti ini tidak seperti segampang yang kita bayangkan seperti itu. Nah, jadi bisa kita mungkin dapati kasus yang sama rusaknya ya, tapi mungkin cara penanganannya itu berbeda. Ataupun dia gejala kerusakannya berbeda, tapi cara penanganannya bisa sama gitu. Jadi nggak semuanya sama seperti yang saya terapkan ini. Jadi ada cara-cara yang lain juga untuk memperbaikinya. Makanya untuk perbaikan TV LED ini nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Potong jalur bisa sembuh TV-nya, ternyata nggak bisa sembuh juga. Nah, jadi untuk ini tadi, untuk jalur row-nya sebelah kiri dia tampilannya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman zoom di sini, nah ini nih jalur ini ya, ini jalur row kiri, maka tampilannya sama seperti ini jalurnya ya, masing-masing. Di sini ada jalur 1 2 2 1 ya. Lalu di sini juga ada jalur 2 2 1 yang di sebelah sini. Nah, tuh. Nah, cuma untuk hal seperti ini teman. Cuma untuk hal-hal seperti ini ya, teman-teman menggunakan kaca pembesar atau mikroskop supaya kelihatan jalurnya. Nah, jadi kemarin itu saat tadi saya pertama bongkar TV-nya ini memang sudah dipotong ya jalurnya ini. Nah, kanan kiri nih. Cuma mungkin nggak berhasil, makanya dipulangkan TV-nya gitu. Jadi memang nggak bisa potong jalur. Jadi untuk memperbaiki ini saya cuma mengopen resistor RD6. Jadi ini open ya, RD6 ini fungsinya ini untuk menurunkan tegangan output dari IC yang ini. Jadi mengurangi beban gitu, istilahnya itu beban ke layarnya ini nanti dia akan berkurang sedikit dengan mencopot resistor RD6 ya. Kenapa RD6 saya cabut? Lantaran tadi IC-nya ini kan overhead, panas. Lalu saya potong semua jalurnya. Ini saya potong tadi. Saya babat habis mulai dari ujung sini. Nah, ini saya potong sampai kemari ya. Habis ini awalnya tadi udah saya potong semua jalurnya ini. Lalu saya nyalakan TV-nya. Setelah nyala TV-nya, lalu beberapa menit lalu saya sentuh-sentuh, IC-nya ini sudah tidak panas. Yang ini awalnya tadi panas ya. Jadi setelah saya potong di sini, saya raba-raba IC-nya ini sudah normal, cuma hangat-hangat kuku. Jadi dia berarti memang efek outputnya yang bermasalah, output ke jalur yang sini, jalur row yang sebelah kiri ya. Jadi lantaran ini tadi sudah saya potong, IC-nya sudah tidak panas, artinya memang sebelah sini yang short. Jadi sebelah sini enggak saya sentuh-sentuh, masih tetap seperti semula terpasang jalurnya tuh. Ini jalur yang lama yang diperbaiki sebelumnya. Jadi lantaran IC ini tadi nggak panas lagi, jadi saya open RD6.
letaknya di sini, letak resistornya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini RD6, di sini ada keterangannya ya. RD6, sini CD4, di sini RD7. Ya. Sini RD30. Nah, jadi ini di sini ada resistor dengan nilai 148. Di sini 148 ya. Ini udah saya cabut. Ini resistornya ini. Ya. Jadi itu aja yang dicabut, yang saya cabut. Selebihnya semuanya terpasang dengan utuh, nggak ada yang diotak-atik ya. Jalurnya tadi ini semuanya saya sambung ulang karena awalnya di sini udah saya potong habis, saya nyalakan tetap ngeblank bergaris-garis, jadi ini masih tersambung semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kadang memang kasusnya sama tapi cara penanganannya berbeda. Bisa juga kerusakannya sama, beda, cara memperbaikinya sama. Jadi hal-hal seperti ini nanti mungkin teman-teman dapat di kasus yang lain. Bisa juga dengan menerapkan hal seperti ini nggak berhasil, tetap nihil. Jadi mungkin nanti cara-cara yang lain saya akan update juga videonya. Kalau mendapati kasus yang sama ya, kalau dia trik seperti ini nggak berhasil, mungkin saya akan modif di area yang lain. Nah, jadi itu aja. Setelah tadi itu saya open, sekarang gambarnya sudah keluar normal. Saya akan nyalakan. Di sana udah saya sambung set top box sekalian ya, karena sudah saya coba juga. Saya akan nyalakan TV-nya. Nah, tuh. Teman-teman lihat. Jadi gambarnya sudah keluar, muncul normal dan tidak bergaris-garis. Dan gambarnya juga masih halus ya, belum ada yang kasar-kasar. Tampilannya belum ada yang kasar ya. Jadi seperti itu aja. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.